Halo semua, kembali lagi bersama saya Ratu Nadia Anjania. Kali ini saya akan menjelaskan modul attendance. Seperti biasa, ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama ada deskripsi dari modul attendance, skenario, proses bisnis, master data, dan yang terakhir adalah dokumentasi tahap skenario atau hands-on. Oke, langsung saja di sini modul attendance merupakan modul yang berperan dalam catatan kehadiran karyawan. Kenapa data kehadiran karyawan itu penting? Karena data karyawan ini akan digunakan juga dalam perhitungan gaji lembur. Oke, jadi modul attendance ini secara garis besar membantu Departemen HR PT-PT untuk melakukan rekapitulasi presensi serta jam kerja atau working hours karyawan. Di sini, modul attendance juga digunakan bersama dengan modul lainnya, yaitu modul timesheets dan modul overtime. Untuk penggunaannya kita akan lihat di hands-on nanti. Di sini ada skenario modul attendance yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu attendance, timesheets, dan overtime, yang ketiganya digunakan dalam satu proyek yang sama. Oke, kita coba baca di sini. Dalam tiap proyek PT-PT, termasuk proyek terbarunya, yaitu proyek pembangunan gedung SISDM, PT-PT menggunakan modul attendance, timesheets, dan overtime. Di sini, kita akan langsung ke skenario yang attendance. Di attendance ini, proyek pembangunan gedung SISDM melibatkan berbagai tenaga kerja dari berbagai departemen. Departemen HR perlu mencatat kehadiran seluruh tenaga kerja yang terlibat di proyek tersebut. Tapi ada 2 kondisi khusus di lokasi proyek. Yang pertama, lokasi satu adalah kantor lapangan yang dilengkapi dengan perangkat internet, sehingga memungkinkan karyawan untuk mencatat presensinya secara langsung di Odoo, seperti yang dilakukan oleh Maya, seorang computer aided design designer dari PT-PT. Namun, lokasi 2 merupakan area kerja remote yang berada di daerah tanpa akses internet yang stabil. Nah, sebagai perusahaan konstruksi yang mengikuti perkembangan teknologi, PT-PT telah melengkapi lokasi 2 dengan perangkat IoT, Internet of Things, berupa RFID, attendance system untuk pencatatan kehadiran. Perangkat ini akan menghasilkan data kehadiran dalam bentuk file Excel atau CSV yang selanjutnya diimpor oleh Rena, seorang HR assistant, ke modul attendance Odoo 16. Lalu di sini kita akan masuk ke skenario kedua, yaitu skenario modul timesheets, di mana Aldi, foreman atau kepala proyek dari PT-PT yang bertugas memimpin dan mengawasi tim lapangan untuk proyek pembangunan ini, eh, perlu mencatat progres pekerjaan harian para karyawan Departemen Construction. Pada tanggal 24 Desember 2024, Aldi mencatat pekerjaan yang telah dilakukan oleh beberapa karyawan dalam sebuah file Excel. File tersebut selanjutnya ia impor ke dalam modul timesheets Odoo, tetapi ia baru ingat bahwa ada satu data terkait pekerjaan pembersihan area kerja yang tertinggal, sehingga ia memasukkannya secara manual. Jadi di sini akan ditunjukkan 2 cara, yaitu cara impor dan cara manual. Untuk skenario yang ketiga, yaitu skenario modul overtime, pada tanggal 24 Desember 2024, di hari yang sama, seperti skenario sebelumnya, Louis, seorang equipment operator di proyek pembangunan ini, bertugas untuk mengoperasikan eskavator untuk meratakan lahan di area parkir proyek. Nah, pekerjaan ini penting karena jalan tersebut akan menjadi akses untuk pengangkutan material berat ke lokasi kerja. Louis memulai pekerjaannya pukul 7.33 pagi, berhasil menyelesaikan 70% dari area parkir yang direncanakan pada pukul 16.30. Namun, pengerjaannya mulai melambat saat tim proyek menemukan bahwa kondisi tanah ternyata lebih keras dari yang diperkirakan. Selain itu, cuaca mendung menyebabkan tanah menjadi lebih lengket. Karena pemasangan fondasi jalan akses sudah dijadwalkan untuk berjalan besok, Aldi meminta Louis untuk melanjutkan pekerjaannya untuk hingga selesai. Akhirnya, Louis bekerja lembur dan berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut pada pukul 19.50. Louis pun mengajukan overtime request dengan tipe cash melalui modul overtime Odoo 16. Aldi memverifikasi permintaan lembur tersebut dengan memeriksa data pada modul attendance dan timesheet, lalu memverifikasi kebenaran data dan menyetujui permintaan lembur Louis. Gaji lembur Louis selanjutnya dimasukkan ke dalam slip gaji yang dibuat oleh payroll officer. Nah, di sini ada langkah-langkah yang akan dijelaskan lebih lanjut ketika hands-on. Di sini ada proses bisnis modul attendance juga. Di sini ada proses bisnis untuk attendance, di mana pertama karyawan di lokasi satu ada 2 tipe proses bisnis untuk attendance, yaitu proses bisnis di lokasi satu dan di lokasi 2.
Untuk di lokasi 1, pertama karyawan lokasi 1 akan login ke sistem Odoo, lalu masuk ke modul attendance dan melakukan check-in kehadiran. Setelah ia melakukan pekerjaannya, setelah pekerjaan selesai, ia akan melakukan check-out kehadiran, lalu logout, dan selesai. Lalu yang kedua, untuk attendance di lokasi 2, pertama karyawan lokasi 2 akan melakukan tap kartu RFID pada perangkat IoT atau melakukan check-in. Lalu perangkat IoT akan merekam data kehadiran karyawan dan menyimpan data kehadirannya secara lokal, lalu HR Assistant akan mengambil file dari perangkat IoT, lalu login ke sistem Odoo, mengakses modul attendance, dan mengimpor file data kehadiran tersebut ke dalam modul. Lalu yang terakhir, ia akan juga memverifikasi data kehadiran melalui menu reporting. Lalu yang kedua ada proses business timesheet. Di sini dimulai dengan Aldi, kepala proyek atau foreman. Mereka progres pekerjaan karyawan dalam file Excel, lalu ia akan login ke sistem Odoo dan mengimpor file ke dalam modul. Lalu ia akan menganalisis data progres pekerjaan dan mengambil tindakan lanjutan. Lalu yang ketiga ada overtime. Overtime di sini ada 3 pihak, yaitu karyawan, foreman, dan payroll officer. Pertama, karyawan yang melaksanakan lembur akan login ke sistem Odoo, lalu akan mengakses modul overtime dan mengajukan overtime request. Lalu foreman atau kepala proyek akan memverifikasi kebenaran dari pengajuan permintaan lembur karyawan tersebut. Jika permintaan lemburnya valid, ia akan menyetujui permintaan lembur. Jika tidak, ia akan menolak permintaan lembur yang selanjutnya bisa saja direvisi pengajuannya oleh karyawan yang lembur tersebut. Lalu untuk yang skenario kedua, di mana permintaan lemburnya valid dan disetujui, foreman akan menyetujui permintaan lembur tersebut dan akan diproses keterangan overtime-nya dalam slip gaji oleh payroll officer. Oke, di sini ada 2 master data, yaitu master data attendance dan master data timesheet. Oke, lalu mungkin ini master data di akhir saja. Lalu kita langsung ke hands-on dulu. Pertama, kita akan instalasi atau aktivasi modul attendances, timesheets, dan overtime. Langsung saja kita login. Ini kita ke apps, lalu kita cek apakah modul attendances sudah terinstall. Ternyata sudah, lalu modul timesheet berikutnya. Sini ada, dan yang terakhir modul overtime. Sini sudah ada ya, attendance, timesheet, dan overtime. Sudah terinstall dan teraktivasi. Berikutnya, administrator mengaktifkan dan mengonfigurasi extra hours. Di sini masih sebagai administrator, kita akan pergi ke attendances. Lalu kita ke configuration. Lalu di bagian extra hours akan terlihat bahwa untuk mengaktifkannya kita bisa centang ini. Dan di sini ada kapan kebijakan extra hours dijalankan. Di sini di 2 Desember. Lalu di sini ada tolerance time in favor of company berapa menit dan tolerance time in favor of employee berapa menit. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke skenario absensi yang dilakukan oleh karyawan di lokasi 1, di mana mereka absensi manual melalui Odoo. Di sini kita akan login sebagai Maya. Maya yang merupakan seorang computer aided design designer yang bekerja di lokasi 1, yaitu kantor lapangan dengan perangkat internet. Jadi Maya akan pergi ke modul attendances dan dia akan melakukan check-in di sini. Lalu setelah check-in, di sini akan terlihat jam berapa ia check-in. Lalu pada pukul 16.30, Maya akan melakukan check-out. Di sini setelah melakukan check-in, tampilannya akan berubah menjadi pilihan untuk check-out dan ada keterangan berapa jam Maya telah bekerja. Lalu setelah check-out, di sini akan terlihat jam berapa Maya check-out serta working hours-nya. Lalu kita akan masuk ke skenario kedua, di mana data kehadiran direkap dengan cara diimpor oleh Rena HR Assistant. Perlu diingat, kembali lokasi 2 adalah area kerja remote dengan akses internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, mereka menggunakan perangkat IoT yang datanya akan merekap data kehadiran, diambil oleh HR Assistant yang akan mengimpor data tersebut ke dalam modul Odoo. Jadi di sini kita akan berperan sebagai Rena. Kita bisa
ke modul attendances, lalu kita lihat attendances di sini. Dan di sini sudah ada data yang diimport. Cuman kalau ingin mengimport, kita bisa ke sini, favorite, import reports, upload file. Lalu kita bisa pilih misalnya attendance flight system. Oke. Lalu kita bisa langsung import. Tapi karena sudah diimpor, jadi tampilannya sudah ada. Awalnya hanya ada Maya, sekarang ada keempat data tersebut, data yang diimpor. Kita juga bisa lihat, sorry. Kita bisa lihat di sini master data attendances. Oke, di sini ada master data attendances. Sesuai. Oke, berikutnya kita akan menganalisis data kehadiran dengan cara mengakses menu reporting. Di sini kita bisa melihat pada tanggal 23 Desember ada Maya, dan di sini ada Gita, Fendi, dan lain-lain. Di sini adalah yang ditunjukkan adalah hours work mereka. Di sini ada Louis yang sudah bekerja 12 jam, sebagaimana skenario overtime tadi, dan di sini ada melihat extra hours, berapa jam mereka bekerja lembur. Di sini ada 3 jam 83 oleh 3, oleh Louis, dan di sini ada Maya. Oke, berikutnya di sini Aldi mengimpor data timesheet pekerjaan karyawan pada 24 Desember. Kita masuk ke skenario modul timesheet, di mana kita akan berperan sebagai Aldi. Lalu kita ke modul timesheets. Maaf, maaf, maaf. Kita ke modul timesheets dan kita akan mengimpor. Di sini sama seperti tadi, Aldi akan mengimpor modul master data timesheets. Kita bisa akses master data timesheets. Nah, ini adalah tampilan master data timesheets. Terlihat sudah ada master data timesheet yang diimpor. Oke, tampilannya seperti itu. Lalu, karena Aldi lupa menginput data timesheet tentang pembersihan area kerja, Aldi menginput data tersebut secara manual, seperti pada tampilan ini. Atau bisa juga kita klik new, lalu kita isi secara manual. Oke, sini pembersihan area kerja sudah ditambahkan. Lalu berikutnya, administrator, kita akan masuk ke skenario overtime. Jadi di sini pertama administrator perlu membuat overtime type cash hour. Dengan cara pertama administrator akan mengakses modul overtime, lalu administrator akan menekan overtime types dan menambahkan overtime type baru. Di sini sudah ditambahkan overtime type cash hour dengan rules sebagai berikut. Oke. Setelah administrator menambahkan overtime type, Louis mengajukan overtime request. Kita akan login sebagai Louis yang akan mengajukan overtime request. Jadi Louis akan mengakses overtime request, lalu Louis akan mengajukan permintaan lembur. Di sini sudah ada permintaan lembur yang diajukan oleh Louis. Sini ada keterangannya, employee-nya adalah Louis dari Department Construction, dan data-data lainnya yang perlu di-highlight mungkin ini adalah permintaan lembur, di mana dia mengatakan bahwa ia lembur dari jam 16.30 sampai 19.50. Dan di sini langsung di-calculate berapa lama jam lemburnya, serta di sini dulu ya. Louis mengajukan permintaan lembur ke Department Finance dengan mengklik tombol Submit to Finance. Nanti akan tampilannya berubah menjadi waiting statusnya. Dan ada Approve Reviews yang akan dipilih oleh Aldi sebagai atasan dari Louis. Nah, di sini Aldi mengubah dulu overtime type dalam permintaan lembur Louis menjadi cash hour. Dia akan mengubah overtime type-nya menjadi cash hour. Sebagai Aldi ya kita atasan dari Louis. Kita akan ke overtime request, terus kita ke request Louis. Sini akan diubah overtime type-nya. Setelah overtime type-nya diubah, secara otomatis Odoo akan mengcalculate amount overtime-nya. Dan 253.000. Oke.
Kemudian Aldi sebelum menyetujuinya, sebelum mengapprove, Aldi akan mengecek terlebih dahulu di modul attendances. Apakah benar Luis melakukan menginput data yang valid. Jadi di reporting ini ditunjukkan bahwa memang benar Luis mengerjakan waktu lembur, mengerjakan pekerjaan atau melaksanakan lembur. Karena sesuai datanya dengan yang diinput, dan di sini juga terlihat bahwa Luis jam check-in, jam check-out-nya juga sama, Aldi menyetujui overtime request Luis. Kita ke sini, terus kita ke sini, dan Aldi akan mengapprove. Di sini kan tadi ada approve, Aldi akan mengapprove, dan statusnya akan berubah menjadi seperti yang sekarang, yaitu approve. Karena sudah di-approve, maka Wira, seorang payroll officer, akan membuat slip gaji yang mencakup gaji lembur untuk Louis. Jadi kita akan login dulu sebagai Wira. Lalu Wira akan mengakses modul payroll dan akan membuat slip gaji baru. Di sini sudah dibuat slip gajinya, itu slip gaji Louis, dan keterangannya, kontrak, serta dan lain-lainnya. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa sudah ada input overtime, sudah ada gaji overtime Louis sebagaimana yang muncul di overtime request juga, yaitu 253.000. Oke, sudah. Sekian penjelasan modul attendances dan timesheet serta overtime dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.